Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yeni Istiqomalia. NPM saya 21910004200068. Saya dari Prodi Ekonomi kelas B 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kebijakan pemerintah dalam perekonomian karena materi saya terkait keuangan. Baik, saya akan mulai. Jenis kebijakan itu di sini analisis yang akan kasus yang akan saya analisis itu kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi di masa COVID-19. Inti kasusnya itu peningkatan kasus COVID-19 itu berdampak pada keterlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sudah jelas dari 2020 awal itu sudah sangat mengacaukan perekonomian nasional karena adanya COVID-19. Penurunan penerimaan negara serta peningkatan belanja dan pembiayaan negara. Bagaimana realisasi dari kebijakan tersebut? Nah, yang pertama itu upaya pemerintah tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia dalam nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Seperti yang saya bilang bahwa COVID-19 itu memang sangat mengguncang perekonomian nasional. Pada RPPU tersebut pemerintah itu menetapkan batasan defisit anggaran negara dapat melampaui 3% dari produk domestik bruto atau PBD. Paling lama itu sumber yang digunakan untuk anggaran penanganan COVID-19 diantaranya adalah dari sisa anggaran lebih atau SAL, dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum BLU, dan dana yang berasal dari pengurangan penyetaraan modal negara pada badan usaha milik negara atau BUMN. Itu realisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus penurunan ekonomi nasional pada saat COVID-19. Nah, evaluasi dari kasus ini itu peraturan tersebut juga menunjukkan pemerintah memberikan kemudahan pelaksanaan hak dan kewajiban pajak seperti pengajuan keberatan yang jatuh tempo dapat diperpanjang paling lama itu 6 bulan. Pengembalian kelebihan pembiayaan pajak dapat diperpanjang paling lama itu 1 bulan. Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Strategi yang sesuai menurut pendapat saya itu kebijakan di keuangan daerah. Pemerintah daerah itu harusnya diberikan beberapa kewenangan, diantaranya itu untuk melakukan pengutaraan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu atau refocusing
perubahan alokasi dana dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Diatur secara baik agar anggaran negara itu benar-benar keluar masuknya itu terjaga oleh pemerintah dalam negeri, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.